Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram, kisah tentang Parang Maya atau Perang Santet di tanah Kalimantan. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, siapkan cemilan, kopi, rokok, kasur, selimut, dan lain sebagainya untuk menikmati tayangan dari Bang Fawa ini. Sekitar tahun 2000-an, di jantung pedalaman Kalimantan yang basah dan menyimpan rahasia kelam, tersembunyi sebuah pemukiman yang ganjil bernama Desa Rantau Beringin. Dari udara, Rantau Beringin tampak seperti permadani hijau nan subur, dikelilingi oleh bentangan tak berujung kebun karet yang batangnya menjulang sunyi, lautan sawit yang daunnya bergoyang tajam seperti mata pisau, serta kebun lada dan kopi yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kekayaan alam melimpah ruah, menjadikannya desa yang cukup kaya. Sebuah anomali di tengah keterbatasan akses. Jalan berbatu dan tanah merah yang berdebu atau berlumpur membuat perjalanan 3 jam menuju kota terdekat terasa seperti menembus batas waktu dan peradaban. Namun, kekayaan materi tak lantas mendatangkan kedamaian. Belakangan ini, seolah alam pun ikut meradang. Desa itu diselimuti lapisan teror tak kasat mata yang dikenal penduduk sebagai suara yang hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, dari rimbunnya hutan tua di perbatasan desa, terdengar lolongan panjang. Bukan lolongan anjing atau babi hutan, melainkan nyanyian yang terdengar merdu namun menusuk tulang, yang diyakini sebagai suara arwah gentayangan mencari tubuh baru untuk ditinggali. Sudah berapa lama ya? Tanya Pak Likar, seorang tokoh adat yang matanya selalu menyimpan ketakutan, sambil menyesap kopi panas di warung Mas Samin. Malam itu, aroma tembakau dan kopi yang pekat tak mampu mengusir bau anyir samar yang melayang di udara. Nang Rusli, mandor kebun sawit yang tubuhnya kekar, kini tampak lesu, menggeleng perlahan. 5 malam Pak Likar. Semalam, suara itu sangat dekat, seolah melayang di atas atap rumahku. Anakku yang bungsu, Fitri, demam tinggi pagi ini. Tubuhnya dingin, tapi keringatnya tak berhenti mengucur, kata Nang Rusli. Itu bukan demam biasa, Rusli. Itu panggilan, bisik Mak Samin. Tangannya yang keriput mengelus jimat yang diselipkan di balik kainnya. Mak bilang, suara yang hilang itu datang saat tanah ini berlumuran darah yang bukan darah hewan. Darah manusia yang ditumpahkan karena nafsu serakah, tambah Mak Samin. Nafsu serakah, itulah akar masalah yang kini mencekik di Desa Rantau Beringin. Desa kaya ini sedang diperebutkan oleh 3 calon kepala lurah. 3 orang kaya raya dengan ambisi tak terbatas, yang masing-masing menguasai sektor ekonomi berbeda dan berjanji akan membawa kemakmuran yang lebih besar. Dia adalah pertama Haji Sabran, pemilik tunggal koperasi sawit dan karet, dikenal agamis tapi bengis. Kekayaannya dibangun dari monopoli. Calon kedua adalah Tuan Bakri, pengusaha kayu dan lada, lulusan kota yang modern namun sangat licik,
Ia berjanji membawa investasi besar dari Jakarta. Dan calon yang ketiga adalah Mamat Satar, tokoh lokal tertua yang mengklaim diri sebagai pewaris sah tanah desa. Ia mengandalkan kekuatan mistis dan dukungan dari kelompok adat. Persaingan mereka telah melewati batas politik sehat, menjelma menjadi medan perang sunyi yang menelan korban jiwa. Dalam rentang waktu 2 bulan terakhir, sudah ada 3 nyawa pendukung dari kubu yang berbeda melayang secara misterius. 1 ditemukan gantung diri dengan lidah menjulur. 1 hilang di kebun sawit dan ditemukan tinggal tulang belulang. Dan yang terbaru, seorang pemuda yang mendukung Tuan Bakri tewas tenggelam di Sungai Barito, padahal ia dikenal pandai berenang. Di balai desa yang remang-remang, 3 hari setelah jasad pemuda itu ditemukan, terjadi pertemuan rahasia. Seorang sersan, satu-satunya aparat keamanan desa, mencoba menengahi 3 tokoh yang duduk saling berhadapan dengan tatapan penuh permusuhan. "Kalian harus hentikan semua ini. 3 orang tewas, bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah 3. Mau sampai kapan desa ini diliputi teror dan saling tuduh? Masyarakat sudah ketakutan. Mereka bilang kematian ini bukan hanya ulah kalian, tapi makhluk halus yang dipanggil oleh ambisi kotor kalian," kata sersan membanting telapak tangan ke meja. Haji Sabran dengan jubah putih dan sorban yang tampak bersih tersenyum dingin. "Pak Sersan, Anda bicara soal siapa? Kami semua berduka. Tapi saya tegaskan, Sersan, kubu saya bersih. Ini pasti ulah Mamat Satar dan perdukunannya yang busuk. Ia memanggil jin penunggu hutan untuk menyingkirkan lawan politiknya. Itu ilmu hitam," kata Haji Sabran. "Jaga mulutmu, Sabran," geram Mamat Satar, matanya merah menyala. "Kau yang membangun kekayaan di atas darah kami. Kau menipu para petani. Aku hanya mencoba menjaga tradisi dan tanah warisan kami dari orang-orang serakah seperti kau dan si tuan kota itu. Kami tidak butuh arwah gentayangan, karena arwah serakah kalian sudah cukup mengotori tanah ini," kata Mamat Satar. Tuan Bakri yang mengenakan kemeja rapi dan jam tangan mahal hanya menyimak sambil tersenyum sinis, seolah semua ini hanyalah drama murahan. "Halah, aku kasihan pada kalian berdua. Masih percaya takhayul dan ilmu dukun. Aku bicara fakta. 3 korban jiwa. Mungkin itu hanya kebetulan, atau ada pihak keempat yang sedang menikmati tontonan ini," kata Tuan Bakri. Ia menekankan kata-kata terakhirnya. Tatapannya kemudian beralih tajam ke arah sersan, seolah menuduh bahwa sang sersan pun mungkin terlibat dalam pusaran ini. "Siapa pihak keempat itu, Tuan Bakri?" desak si sersan. Tuan Bakri hanya mengangkat bahu, senyumnya semakin melebar. Entahlah. Mungkin dia yang memiliki motif tersembunyi yang lebih besar daripada sekadar jabatan lurah. Dia yang membiarkan kalian semua saling membunuh, sementara dia menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih segalanya," kata Tuan Bakri. Pertarungan politik telah melahirkan mayat. Suara yang hilang semakin nyaring. Sersan merasakan tengkunya merinding. Ia tahu di antara 3 harimau lapar ini ada satu yang paling buas, yang telah menyembunyikan taringnya dengan sangat rapi. Dan desa ini, Rantau Beringin, adalah tumbalnya.
Desa Rantau Beringin kini bukan lagi surga hijau yang makmur. Aura ketakutan dan permusuhan menyelimuti setiap sudut. Anak-anak dilarang bermain setelah maghrib. Para suami pulang lebih cepat. Dan yang lebih parah, hubungan antar tetangga yang sebelumnya akrab kini dipenuhi kecurigaan. Setiap tatapan diartikan sebagai ancaman. Setiap bisikan dianggap sebagai konspirasi. Puncak ketegangan itu meledak di warungnya Mak Samin, tempat yang seharusnya menjadi pusat kehangatan. Siang itu, aroma sedap gulai nangka tertutup oleh bau keringat dingin dan amarah. Pak Jakun, pendukung militan Haji Sabran, dikenal karena sifatnya yang panas dan mulutnya yang tajam. Ia duduk sendirian, matanya mengawasi setiap orang yang masuk. Tak lama kemudian, Pak Roni, pendukung setia Mama Satar, memasuki warung. Wajahnya keras, matanya yang cekung memancarkan rasa lelah dan dendam. Pak Jakun menyeringai sinis saat Pak Roni duduk agak jauh. Oh, rupanya babi hutan sudah keluar dari kandangnya. Mau makan ya? Atau mau cari tumbal lagi, Roni? Kata Pak Jakun. Pak Roni mendengus. Jaga mulutmu, Jakun. Jangan samakan aku dengan bosmu yang licik itu. Tumbal. Kami tidak main dukun seperti kubu Sabran. Jangan-jangan mayat di sungai itu ulah kalian sendiri untuk mengkambing hitamkan kami. Syah, kata Pak Roni. Tutup mulutmu. Bos kami Haji Sabran orang suci. Tidak mungkin dia mengotori tangannya dengan darah kotor. Mama Satarmu itu yang sudah tua, mabuk kekosaan, dan bersekutu dengan iblis tanah. 3 korban itu pasti pesugihan untuk memenangkan perebutan lahan, kata Pak Jakun menggebrak meja dengan keras. Cangkir kopi Mak Samin sampai berguling. Pak Roni bangkit dengan cepat. Wajahnya memerah pasi. Kau lancang, aku akan merobek lidahmu itu. Ia maju, dan dalam sekejap, tangannya telah mencabut mandau tua yang selalu terselip di pinggangnya. Besi itu berkilauan tajam, memantulkan cahaya matahari. Berani kau ke sini? Tantang Pak Jakun. Ia tidak kalah sigap. Ia menarik mandaunya juga. Mandau baru dengan ukiran gagang yang lebih modern. Kedua bilah senjata khas Kalimantan itu beradu suara cering yang memekakan, menciptakan ketegangan yang mencekik. Cukup, cukup. Suara berat dan berwibawa itu membelah suasana. Pak Likar, tokoh adat yang bermata teduh namun tegas, muncul dari balik pintu warung. Langkahnya cepat. Roni, Jakun, kalian mau menodai tanah kita dengan darah kalian sendiri. Kalian lupa adat. Mandau ini hanya boleh bicara di hutan, bukan di warung tempat kita mencari rejeki. Kalian ini orang rantau beringin, bukan anjing yang berebut tulang, kata Pak Likar. Pak Likar berdiri di antara keduanya. Tatapannya menembus kedua pemuda yang dipenuhi amarah buta itu. Lihat, lihat sekeliling. Kalian ingin anak cucu kalian hidup dalam dendam kusumat ini? Pergi, pergi sekarang. Jika kalian ingin beradu, lawanlah ketakutan dan kecurigaan di hati kalian, bukan sesama pendukung. Ingat, yang menikmati perpecahan kalian hanyalah orang yang haus kekuasaan, kata Pak Likar. Roni dan Jakun saling menatap benci. Namun, wibawa Pak Likar tak terbantahkan. Dengan gerutan dan napas terengah-engah,
Mereka menyimpan kembali mandau masing-masing, lalu pergi meninggalkan warung tanpa menoleh, meninggalkan Mak Samin dan Pak Likar yang hanya bisa menghela napas panjang. Tanah ini sudah sakit, Likar, bisik Mak Samin, matanya menerawang keluar. Penyakitnya bukan demam biasa, tapi penyakit buta mata karena uang dan kekuasaan, tambahnya. Sementara rantau beringin terbakar bara permusuhan di desa tetangga yang lebih sepi, desa Teluk Pambuso. Sebuah transaksi terlarang sedang terjadi. Di sudut paling gelap Teluk Pambuso, jauh dari pemukiman, terdapat sebuah area pemakaman umum yang terkenal angker, ditumbuhi pohon-pohon beringin raksasa yang akarnya menjulur seperti urat-urat naga purba. Di bawah rimbunan pohon yang tak pernah tersentuh sinar matahari, tegaklah sebuah gubuk tua yang miring dan reot. Tak ada penduduk yang berani mendekat, karena di sanalah tinggal Nini Lamah, seorang dukun perempuan tua yang reputasinya jauh melampaui batas desa. Ia dikenal memiliki ilmu pemisah sukma dan pengunci rezeki. Di dalam gubuk yang gelap itu, yang hanya diterangi oleh nyala lilin minyak sawit dan aroma kemenyan yang menyesakkan, duduklah Tuan Bakri, pengusaha modern yang kini tampak jauh dari citra necisnya. Kemejanya basah oleh keringat dan wajahnya tegang. Di hadapannya, Nini Lamah duduk bersila. Matanya yang putih keruh menatap tajam ke arahnya. Giginya yang tinggal sedikit menyeringai. Kau bilang 3 sudah cukup, Tuan Kota. Suara Nini Lamah terdengar serak dan tajam seperti batu yang bergesekan. Tuan Bakri mengangguk cepat, menyeka keringat di dahinya. Ya, Nini, 3 cukup untuk menanam ketakutan dan membuat mereka saling curiga. Aku sudah menabur benihnya di balai desa. Sekarang mereka akan saling bunuh. Haji Sabran dan Mama Satar akan saling mematikan. Mereka sudah mengincar satu sama lain. Aku hanya perlu duduk diam. Duduk diam? Nini Lamah tertawa kecil. Tawa yang membuat lilin bergoyang dan bayangan menari di dinding. Kau tidak meminta pertolonganku untuk duduk diam, Tuan. Kau meminta kuncian. Kau meminta agar suara yang hilang itu hanya mengincar pendukung mereka dan menjauhkan bayangan darimu. Benar? Tuan Bakri bergidik mendengar istilah suara yang hilang yang disebut langsung oleh Nini. Ia merapatkan jasnya. Aku hanya ingin pengamanan ini, dan tentu saja aku ingin memastikan bahwa hasil pemilihan itu tidak akan jatuh ke tangan kedua orang fanatik itu. Rantau beringin terlalu kaya untuk dikuasai oleh mereka, kata Tuan Bakri. Nini Lamah mengambil sebuah kantong kain usang. Dari dalamnya ia mengeluarkan 3 buah benda kecil yang dibungkus kain hitam dan diikat dengan rambut manusia. Ini adalah jangkar sunyi. Selama ini ada bersamamu. Tidak ada satupun arwah atau dendam yang bisa menembus kulitmu. Tapi kau melanggar perjanjian, kata Nini Lamah dingin. Oh, melanggar? Apa maksudmu, Nini? Korban keempat harus segera jatuh, Tuan Bakri, bisik Nini Lamah. Suaranya kini terdengar seperti berdesis. Kau bilang hanya 3, tapi kekuatan yang sudah kubangun di desa itu haus darah.
Jika bukan darah dari pendukung mereka, maka yang akan menjadi tumbal adalah darah dari orang yang kau sayangi. Kata Nin Lama. Wajah Tuan Bakri pucat pasi. Tidak. Aku tidak mau ada korban lagi. Siapa lagi yang harus mati ini? Kata Tuan Bakri. Nini Lama menyeringai, menunjuk keluar gubuk ke arah rimbunan pohon pemakaman yang gelap. Kau tahu siapa? Korban itu harus orang dekat denganmu. Tapi tidak terlalu penting. Seseorang yang kepergiannya akan semakin menguatkan alibi teror mistis di sana dan membuat mereka semakin gila karena ketakutan. Tuan Bakri terdiam, memejamkan mata. Ia memikirkan nama-nama. Tangan kirinya meremas saku, tempat ia menyimpan amplop tebal berisi uang. Sore itu, suasana di rumah mewah Haji Sabran terasa dingin dan tegang. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi terbuka, menampakkan mobil polisi berwarna coklat gelap yang parkir di halaman berlantai marmer. 3 sosok tegap keluar. Letnan 1 Agus yang tampak serius dan berwibawa, Kanit Suparjo yang lebih tua dengan tatapan tajam dan penuh pengalaman, serta Sertu Jamal, petugas muda yang mencatat segala sesuatu dengan teliti. Haji Sabran menyambut mereka dengan wajah yang dibuat prihatin, dikelilingi oleh beberapa pendukung setianya. Selamat datang bapak-bapak polisi, silakan masuk. Sungguh malang nasib desa kami. Kami semua khawatir akan teror yang melanda, ujar Haji Sabran dengan suara yang diatur agar terdengar teduh. Di ruang tamu yang besar, Letnan Agus langsung menuju inti pembicaraan. Haji Sabran, kami datang bukan untuk berduka, melainkan untuk mencari fakta. Kami mendengar laporan tentang insiden Mandau di warung Mak Samin tadi siang. 2 pendukung Anda dan Mamak Satar hampir baku hantam. Ini bukan lagi persaingan, ini sudah teror horizontal. Letnan Agus menatap lurus ke mata Haji Sabran. Haji Sabran menghela napas panjang. Astagfirullah, saya sudah peringatkan Jakun, Pak Polisi. Tapi Bapak Polisi harus mengerti, provokasi itu datang dari kubu Mamak Satar. Mereka yang memulai. Mereka menyebarkan fitnah bahwa saya menggunakan ilmu hitam untuk membunuh para pendukung Tuan Bakri dan mereka sendiri. Ini pencemaran nama baik, Pak, kata Haji Sabran. Kanit Suparjo yang sedari tadi diam, kini angkat bicara. Suaranya berat. Haji, kami juga sudah menginterogasi Pak Likar. Dia bilang, akar masalahnya adalah kecurigaan atas 3 kematian yang terjadi sebelum ini. Dan dari laporan kami, 3 korban itu adalah pendukung dari 3 kubu yang berbeda, kata Suparjo. Sertu Jamal membuka catatannya. Korban pertama pendukung Anda sendiri, Haji. Korban kedua pendukung Mama Satar. Dan korban ketiga pendukung Tuan Bakri. Pola ini aneh. Apakah ada pihak lain yang sengaja menciptakan keseimbangan korban agar kalian semua saling curiga? Kata Sertu Jamal. Haji Sabran tampak terkejut. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Ia mendekat ke arah polisi. Suaranya direndahkan menjadi bisikan penuh rahasia. Bapak-bapak, saya akan jujur. Saya menduga kuat ini adalah ulah Tuan Bakri. Dia orang kota, pandai bermain peran. Dia datang ke sini hanya untuk menguras harta desa. Korban dari kubunya itu hanya sandiwara untuk memuluskan jalannya.
Tuan Bakri yang paling diuntungkan dari kekacauan ini. Sementara saya dan Mama Satar hanya dijadikan kambing hitam. Coba periksa rekeningnya, Pak. Cek pergerakan hartanya, kata Haji Sabran. Kami akan menyelidiki semuanya, Haji, termasuk pergerakan Anda dan Mama Satar. Kami tegaskan, jika ada lagi korban atau ada bukti keterlibatan Anda dalam konflik fisik, kami tidak akan ragu untuk bertindak. Letnan Agus berdiri, mengakhiri interogasi dengan nada peringatan yang dingin dan tanpa kompromi. Singkat cerita, malam telah larut di Rantau Beringin. Pukul 9 malam, desa itu sudah sunyi senyap, seolah penduduknya bersembunyi di balik pintu dan jendela yang terkunci rapat, takut akan suara yang hilang. Di salah satu rumah yang lebih sederhana, Mira, istri dari Pak Roni, pendukung Mama Satar, duduk gelisah di ruang tengah. Ia hanya ditemani cahaya redup dari lampu minyak, karena suaminya sedang rapat darurat di rumah Mama Satar, membahas ancaman dari kubu Haji Sabran. Roni, cepatlah pulang, gumam Mira cemas, memeluk erat bantal. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, padahal malam itu tidak berangin. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara gemuruh yang sangat rendah, seperti getaran dari perut bumi yang semakin lama semakin keras. Dalam hitungan detik, suara itu berubah menjadi dentuman dahsyat yang menghantam rumah mereka. Blah! Mira menjerit. Jantungnya serasa copot. Seluruh rumah bergetar hebat. Debu berjatuhan dari langit-langit rumah. Namun anehnya, tak ada dinding yang roboh, tak ada jendela yang pecah. Hanya suara ledakan yang memekakan telinga, seolah ledakan itu hanya berupa suara tanpa wujud fisik. Sepersekian detik setelah dentuman, lampu listrik di seluruh rumah padam, dan mungkin di seluruh desa padam total. Kegelapan yang tiba-tiba dan pekat menyelimuti Mira hanya ditemani oleh napasnya yang terengah-engah dan detak jantungnya yang menggila. Roni, ya Tuhan. Mira merangkak mencari korek api di bawah meja. Di tengah kegelapan yang mematikan itu, sebuah bayangan muncul di ambang pintu kamar. Bayangan itu tinggi kurus dan tidak bergerak. Mira merasakan bulu-bulu kuduknya berdiri tegak, kaku. Ia tak berani menoleh. Ia hanya bisa menunduk dan menggigil. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa tebal dan bau kembang kantil busuk menusuk hidungnya. Suara tawa mendesis, berat dan basah terdengar tepat di belakang telinganya. Dengan keberanian yang tersisa, Mira mendongak pelan. Sinar rembulan yang tipis dari jendela dapur menyinari sosok yang kini berdiri tepat di depannya. Itu adalah kuntilanak. Sosok itu menjulang tinggi, dengan rambut hitam panjang kusut yang menutupi separuh wajahnya. Kain putihnya yang compang-camping berlumuran noda kehitaman, seolah baru saja bangkit dari kuburan yang berlumpur. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajahnya sangat lebar, kulitnya meregang kaku dan pucat seperti topeng porselen yang retak. Matanya besar, merah menyala seperti bara api, dan mulutnya yang robek ditarik dalam senyum bengis yang memperlihatkan gusi kehitaman. Kuntilanak itu tidak mengeluarkan suara lolongan, melainkan desahan menyeramkan, seperti suara yang hilang yang sering mereka dengar.
Mira tak sanggup berteriak. Tubuhnya lumpuh karena ketakutan yang tak terperikan. Sosok itu bergerak maju perlahan, kepalanya miring. Dalam sekejap, kuntilanak berwajah lebar itu telah berada di depan Mira. Bau amis dan busuk yang intens menghantamnya. Jari-jari panjang kurus dan dingin seperti es menjulur keluar. Jari-jari itu mencengkram leher Mira dengan kekuatan mematikan. Napas Mira langsung terputus. Ia mencakar tangan hantu itu. Namun cengkramannya itu terlalu kuat. Matanya terbelalak melihat langsung ke mata merah menyala sang kuntilanak. Tangan Mira mulai melemah. Ia merasakan tulang lehernya berderit di bawah tekanan. Sebelum semuanya gelap, Mira melihat sekilas di wajah sang kuntilanak. Di balik mata merah yang mengerikan itu, ada sepercik kesedihan dan penderitaan. Seolah hantu itu tidak melakukannya atas kemauan sendiri, melainkan dipaksa oleh kekuatan yang lebih besar. Tubuh Mira ambruk ke lantai, tak bergerak. Cekikan yang mematikan itu telah menamatkan nyawanya, menjadikan Mira korban keempat dari teror rantau beringin. Jarum jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Desa Rantau Beringin diselimuti oleh kegelapan pekat dan kesunyian yang mencekam. Hanya deru pelan mesin motor Honda GL Pro milik Pak Roni yang memecah keheningan. Setelah rapat yang tegang di rumah Mama Satar, Roni pulang dengan perasaan campur aduk antara amarah dan kekhawatiran. Ia memastikan mesin motornya di depan rumah. Mira, aku pulang. Mira, panggilnya sambil mengetok pintu kayu yang terkunci dari dalam. Sunyi, hanya suara jangkrik yang menyahut. Mira, kau sudah tidur? Bukakan pintunya. Panggil Roni lagi, kali ini lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Firasat buruk yang ia rasakan saat rapat tadi kini berdesir dingin di punggungnya. Roni mencoba membuka pintu. Namun terkunci. Ia mencoba jendela, juga terkunci dari dalam. Tidak mungkin Mira tidur secepat ini. Dia pasti menungguku, gumam Roni cemas. Ia teringat akan ledakan misterius yang dilaporkan orang tadi sore sebelum listrik padam. Roni mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang. Amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dan dengan sekuat tenaga, Roni menendang keras daun pintu yang tua itu. Engselnya menyerah. Pintu terbuka. Dengan suara berderit menyayat, menampakkan kegelapan di dalam. Roni menyalakan senter kecilnya. Cahaya senter menembus ruang tengah, menyapu lantai, dan berhenti pada sosok tubuh yang tergeletak kaku. Mira! Roni menjerit histeris. Ia menjatuhkan senternya dan berlutut di samping istrinya. Tubuh Mira dingin, dan di lehernya ia mendapati 2 garis merah kebiruan bekas cekikan yang sangat kuat. Wajah istrinya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tak lama kemudian, lampu senter mulai menyala satu persatu dari rumah-rumah tetangga. Bapak dan Ibu Mira yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter, berlari dengan panik
Ada apa, Roni? Kenapa kau berteriak? Tanya bapaknya Mira. Suaranya bergetar. Melihat kondisi putrinya, ibu Mira langsung pingsan. Sedangkan bapak Mira meraung, berusaha memeluk Roni. Kerumunan warga mulai berkumpul di depan rumah. Namun, tak ada yang berani mendekat lebih dari ambang pintu. Mereka berdiri ragu-ragu. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Kami dengar ada ledakan keras jam 9 malam tadi, Roni. Setelah itu listrik padam. Kami takut. Kami kira itu suara yang hilang, bisik seorang tetangga. Iya, sangat keras. Tapi kami tak berani keluar. Apakah ini ulah hantu? Atau ulah orang-orang yang saling berebut lurah itu? Tanya warga lain penuh ketakutan. Roni berdiri tegak, memandang wajah-wajah yang dipenuhi kecurigaan. Matanya yang merah menyala tertuju ke satu arah, rumah Haji Sabran. Ia tahu kematian istrinya bukan karena hantu, melainkan karena ambisi kotor mereka. Singkat cerita, pagi menjelang dan kabar duka menyelimuti Rantau Beringin. Rumah Pak Roni sudah dipadati pelayat. Mama Satar dengan wajah muram memeluk Pak Roni yang tubuhnya lunglai. Sabar, Nak. Kita akan cari tahu siapa yang berani melakukan perbuatan terkutuk ini. Mereka akan membayar mahal. Pak Fahrul, kepala desa sementara utusan kecamatan, terlihat sibuk mencatat. Ia tampak sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Bahkan Ustadz Somad, tokoh agama desa, ikut hadir dan membacakan doa. Ia menggelengkan kepala. Kejahatan ini sungguh keji, tapi saya merasakan aura mistis yang sangat kuat. Ini bukan hanya pembunuhan biasa, melainkan melibatkan persekongkolan antara manusia dan jin, kata Pak Ustadz. Beberapa saat kemudian, mobil polisi yang sama dari kemarin sore kembali parkir. Letnan 1 Agus, Kanit Suparjo dan Sertu Jamal turun. Kali ini didampingi oleh tim forensik dari Puskesmas Kecamatan. Setelah pemeriksaan awal, Letnan Agus memanggil Kanit Suparjo dan Sertu Jamal ke sudut rumah. Analisis dari Puskesmas menunjukkan kematian disebabkan cekikan benda tumpul yang sangat kuat. Tapi yang aneh adalah tidak ditemukan sidik jari sama sekali di leher korban. Seolah yang mencekik tidak memiliki sidik jari, bisik Letnan Agus. Kanit Suparjo menghela napas berat. Yang lebih aneh, Letnan, adalah fakta yang disampaikan warga. Pintu dan jendela semua terkunci dari dalam. Satu-satunya pintu yang rusak adalah pintu depan yang didobrak oleh Roni. Ini pembunuhan yang tidak menyisakan jejak masuk sama sekali. Mustahil ada pembunuh yang bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci tanpa mendobrak atau memecahkan kaca, lalu menguncinya lagi dari dalam. Sertu Jamal mencatat dengan bingung. Jadi secara logika ini bukan perampokan atau pembunuhan oleh orang luar yang masuk secara paksa. Pembunuhnya ada di dalam rumah lalu menghilang, atau dia masuk tanpa perlu menggunakan pintu, kata Sertu Jamal. Di tengah keramaian itu, mobil mewah Haji Sabran tiba. Haji Sabran dan Pak Jakun didampingi beberapa anak buahnya turun untuk melayat. Kehadiran mereka terasa sangat tidak tepat. Saat Roni yang sedang dipeluk Mama Satar melihat sosok Pak Jakun, matanya langsung memerah penuh kebencian. Semua rasa duka dan kesedihan di dadanya langsung berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Pembunuh kau, Jakun! Kau dan tuanmu yang licik itu yang memanggil iblis untuk membunuh istriku. Raung Roni. Roni melepaskan diri dari pelukan Mama Satar. Dalam sekejap, ia sudah berlari ke kamar dan kembali dengan mandau di tangan. Bilah mandau itu bergetar di tangannya, siap menumpahkan darah. Pak Jakun terkejut, namun ia tidak gentar.
Ia menyeringai sinis, seolah siap menyambut duel itu. Kau menuduh sembarangan, Roni. Istrimu mati karena karma dari ilmu hitam Mamat Satarmu itu, kata Pak Jakun. Cukup, cukup, teriak Letnan Agus. Dengan sigap, Letnan Agus dan Kanit Suparjo bergerak cepat, menghalangi Roni dan mandaunya. Tubuh kekar mereka menahan Roni yang meronta-ronta gila. Tenang Roni, biarkan polisi bekerja. Kami akan menangkap pelakunya. Serahkan mandau itu, perintah Letnan Agus. Mamat Satar juga menahan Roni. Sementara Haji Sabran dan Jakun mundur sedikit. Namun wajah Jakun menunjukkan kepuasan tersembunyi. Di tengah kekacauan, mobil polisi itu masih terparkir di jalan. Di kursi belakang, duduklah seorang yang tidak keluar sama sekali. Dia mengenakan seragam polisi dengan atribut yang lebih tinggi dari Letnan Agus. Sebuah lambang melati emas di bahu yang berkilauan samar. Sosok itu yang wajahnya tertutup bayangan topi polisi, mengamati seluruh kejadian melalui kaca gelap mobil. Roni yang histeris, Pak Jakun yang sinis, Pak Farul yang cemas, hingga Letnan Agus yang sibuk mengamankan situasi. Senyumnya bukan senyum simpati atau duka, melainkan senyum puas, seolah semua kekacauan, ketakutan, dan bahkan kematian Mira adalah bagian dari skenario besar yang ia susun dengan cermat. Ia mungkin dalangnya, dan desa Rantau Beringin hanyalah panggung sandiwaranya. Dia sengaja tidak keluar, hanya mengawasi hasil dari intrik yang telah ia tanamkan. Siapakah sosok berpangkat tinggi ini? Demikian dulu para sahabat, kita lanjut di video selanjutnya. Komen di bawah, subscribe kalau belum. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.